Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mari kita bahas untuk komponen komputer yang berada di mobo atau motherboard. Kita akan bahas komponen pertama dari mulai port, kemudian kabel, dan yang nempel di mobo saja ya. Tolong kalian perhatikan dan nanti kalian tulis ya. Mulai di sini komponen komputer, kita tahu bahwa dalam motherboard kita terdapat beberapa banyak sekali lah komponen-komponen di dalamnya, dan ini juga tidak semuanya disebutkan. Hal yang paling kecil mah tidak. Jadi kita yang bisa yang sering kita gunakan atau kita di oprek-oprek gitulah. Kemudian lanjut, pertama kita akan menemukan PCI dan AGP slot. Nah, di sini PCI itu fungsinya merupakan salah satu slot untuk menambahkan seperti kartu-kartu kayak kartu LAN atau kartu modem. Terus AGP juga. Di sini perbedaannya antara PCI dan AGP itu, kalau AGP lebih ke grafik ya, kayak LAN, kayak PGA card gitu. Dan warnanya juga beda dari PCA. Kalau PCI itu yang berjajar putih. Kalau AGP itu yang biasanya suka beda warnanya kalau di mobo kelihatan. Kemudian ada PCI E16X slot. Nah, ini PCI E16 itu yang kecil. Nah, di sini juga ada sebetulnya ada yang paling kecil. Semuanya juga sama PCI, jadi merupakan slot untuk menambahkan kartu-kartu baik itu modem, LAN card, audio card, sama VGA card juga sama. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada yang namanya NOT bridge sama short bridge. Di sini NOT bridge itu biasanya lebih besar ya, dan fungsinya itu untuk sebagai penjembatan nih antara prosesor dengan AGP, dengan slot AGP atau dengan VGA card. Kemudian kalau si short bridge itu biasanya fungsinya untuk untuk mengatur lalu lintas dari IDE kayak gitu ya, dari CMOS yang kecil-kecil kayak gitu. Itu short bridge sama NOT bridge. Nah, ini yang warna kuning itu ada tunjuk arahnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada ATX 12 volt 2 kali pin 4. Nah, ini merupakan suatu kabel. Kenapa disebut ATX 12 volt? Ini biasanya ada di mobo yang versinya dari Intel. Jadi yang selain Intel biasanya nggak ada yang kayak gini ya. Ini merupakan kabel untuk mengalirkan arus listrik dari PSU atau dari power supply untuk prosesor ya. Ini bahkan kalau prosesor kita atau mobo kita susah hidup, biasanya di otak-atiknya ada yang di sini. Di barangkali atau aliran listrik dari PSU itu tidak mengalir ke prosesornya. Kemudian selanjutnya ini ada ATX pin 24. Nah, ATX pin 24 ini biasanya ada kalau di gambar ini ATX pin 24 yang terpisah, ada yang pin yang 4, kemudian ada yang pin 20. Ini biasanya digunakan di mobo yang Pentium 4 ke bawah. Kalau Pentium 4 ke atas sampai sekarang itu sudah nyambung pinnya itu gak bisa diputus atau gak bisa dipisahin gitu. Jadi langsung ATX pin 4-nya. Kemudian selanjutnya ini CPU pen. Ini fungsinya kayak blower ya. Jadi mengambil si angin. Itu di bawahnya ada heatsink. Kalau si heatsink itu untuk menerima panas, sebagai konduktor panas dari prosesor masuk ke heatsink. Kemudian si CPU pen-nya yang kipasnya itu untuk memberikan angin supaya si heatsinknya cepat dingin. Nah, itu seperti kinerja fungsinya. Kemudian di sini ada heatsink. Nah, ini heatsinknya itu sebagai konduktor atau penerima panas
baik dari short bridge atau not bridge atau dari PGA card pasti ada heatsink, karena ini si heatsink itu fungsinya untuk menyerap panas, dan fungsinya kenapa posisinya atau bentuknya kayak gini tipis-tipis tapi ada sela-selanya gitu. Itu maksudnya supaya ketika panasnya di sana dan ketika terkena angin cepat dinginnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada slot memori. Slot memori juga di sini biasanya berdekatan dengan slot prosesor ya, dan slotnya juga pasti berbeda-beda tergantung jenis mobonya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada slot IDE dan slot SATA. Nah, kalau slot IDE di sini fungsinya itu untuk mengalirkan menyambungkan, fungsi untuk menyambungkan dari slot, baik kalau dulu itu ada yang namanya DPD RAM, DPD room. Iya, DPD room. Cuma jenis kabelnya yang berbeda juga. Nah, kadang ya itu untuk SATA. Kalau slot IDE ini fungsinya untuk mengalirkan arus listrik dari PSU yang jenisnya itu sudah jadul gitu. Kalau sekarang sudah jarang dipakai. Nah, selanjutnya di sini ada konektor power ATX power atau ATX power. Ini merupakan slot untuk menghubungkan yang tadi si kabel ATX power yang tadi. Kalau ini konektornya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada slot prosesor. Slot prosesor di sini biasanya berbeda-beda ya tergantung dari mobo yang digunakan. Ini pastinya setiap slot prosesor ada penguncinya ya. Kemudian selanjutnya ada port SATA. Port SATA ini merupakan port untuk menghubungkan kabel ATA atau kabel SATA dari DPD room atau dari hard disk. Kemudian kabel SATA dan ini kabel ATA. Ini ada namanya ya. Jadi kalau dulu itu lebih menggunakan kabel SATA, kalau kabel ATA, kalau sekarang itu lebih penggunaannya kabel SATA kebanyakan. Dan selanjutnya pin front panel, dan di sana pin front panelnya juga ada yang ada audio AAP ya, itu ada kodenya. Kemudian ada panel atau pin untuk USB. Perbedaannya, untuk melihat pin front panel itu pasti ada salah satu lubang di ujungnya yang hilang. Jadi ada 5 pasang, cuma satu pasangnya itu cuma satu si pinnya kayak gitu. Nah, untuk menjumpernya dari sana untuk menghidupkannya biasanya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kabel front panel, ada power LED, kemudian reset SW, power SW sama HDD LED. Ini nanti ditancapkan di yang tadi di pin front panel yang tadi. Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Kemudian di sini ada baterai CMOS. Ini juga merupakan sumber tenaga, sumber energi seperti waktu yang ada di komputer. Kemudian bisa disebut juga sebagai penyimpanan kecil, karena kalau baterai CMOS-nya habis, si waktunya juga otomatis kembali ke setelan pabrik atau ke nol lagi kalau baterai CMOS-nya habis. Dan ini juga sangat berpengaruh bagi ketika komputer hidup atau matinya gitu. Ini juga sangat berpengaruh. Kemudian di sini ada input output port. Ada PS2 mouse port, kemudian PS2 keyboard port. Bisa dilihat, dibaca ya. Kemudian serial port, HDMI port. Ini kalau serial itu fungsinya untuk serial sama HDMI fungsinya untuk tampilan atau grafik. Keduanya sama. Kemudian PGA port juga sama untuk jenis grafik PGA. Dan biasanya suka ada peripheral, ada serial maksudnya. Tapi di sini kebetulan nggak ada. Kemudian ada USB port, kemudian ada LAN port,
ada rear speaker out, center speaker out, line in jack, dan kalian bisa baca aja di sana ya fungsi-fungsinya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya RAM Random Access Memory. Di sini ada jenis-jenis RAM ya dari DDR. Ternyata di sini nggak ada DDR4 ya. Seharusnya ada. Jadi ini masih ke dalam kategori RAM yang jadul, tapi sekarang juga masih banyak yang digunakan kayak gitu. Cuma kapasitasnya biasanya pada kecil-kecil kalau yang ini. Inilah bentuk-bentuk RAM. Ini RAM, ada RAM laptop, ada RAM komputer juga. Fungsinya untuk penyimpanan sementara ya RAM. Kemudian selanjutnya ada PGA card. Nah, sebetulnya kalau kita tidak pasang PGA card juga, sebetulnya komputer tetap bisa jalan, cuma di grafiknya kurang maksimal. Kalau PGA card biasanya orang multimedia suka menggunakan ini untuk kualitas tampilan yang baik kayak gitu. Di sini juga PGA card ada heatsinknya juga ya, kayak gitu. Selanjutnya audio card ya, ini juga sama, biasanya digunakan atau ditambahkan oleh para pengguna mixer audio ya, kayak gitu. Jadi kalau nggak pakai ini juga tetap ada audionya si komputer. Terus LAN card ini juga tambahan. Kalau LAN card biasanya karena di bawaannya atau di back panelnya yang tadi input output yang ada di motherboard bawaan, LAN card cuma satu lubang, sedangkan kalau kita menggunakan komputer tersebut untuk server, biasanya kita memerlukan LAN card, port LAN card tambahan, otomatis kita menggunakan LAN card kayak gitu. Untuk selanjutnya ini prosesor. Nah, ini merupakan otak komputer yang ada yang sangat bagian vital ya. Di sini di prosesor itu yang kuning-kuning itu merupakan pin-pin, ada pin kecil-kecil. Kalau salah satunya rusak ya udah tidak bisa digunakan. Ini bukan promo atau iklan Intel ya. Jadi ini cuma contoh saja. Nah, mungkin cukupkan sekian slide materi untuk pengenalan komponen komputer yang berada di MOBO atau motherboard, dan selanjutnya kita akan bahas materi lebih mendetailnya dari setiap komponen yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.